Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nyai, sebelumnya boleh perkenalkan dulu ya, nama, usia, dan alamatnya dari mana, Nyai? Nama saya Majida, usia 75 tahun, alamatnya Sungai Keduga. Iya, masih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Ada yang dari Sungai Kedukan, Bapak Ibu ada? Coba angkat tangan yang dari Sungai Kedukan. 1000 orang Bapak Ibu, kasih tepuk tangan dulu dong. Berarti kalau sesi siang Bapak Ibu dari Sungai Kedukan belum terlalu banyak ya. Berarti nanti boleh bantu informasikan sama teman-teman Bapak Ibu di Sungai Kedukan. Boleh di hari besok diajak datang ke center KHL-nya. Oke, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Dan ini kalau boleh tahu, Nyai datang ke center KHL itu keluhannya apa aja, Nyai, yang dirasakan? Pertama dari telapak kaki, kemudian pinggang, lutut, tangan, lambung, hipertensi. Berarti kira-kira keluhannya banyak atau tidak, Bapak Ibu? Banyak ya. Hampir dari ujung kepala sampai di bagian kaki semuanya ada yang dirasakan Bapak Ibu. Dan tadi salah satu yang Nyai sebutkan itu kan ada yang namanya keluhan di bagian kaki ya, Nyai ya. Kalau boleh tahu, untuk keluhan di bagian kaki sendiri itu mulai dirasakannya sudah berapa lama, Nyai? Ya, untuk kaki sudah 10 tahun. Berarti waktu yang lama atau sebentar, Bapak Ibu? Bukan lama lagi ya, sangat-sangat lama sekali. Karena kurang lebihnya sudah 10 tahun, Bapak Ibu. Coba bayangkan, kita yang sakit sehari 2 hari aja, Bapak Ibu, kalau kakinya sakit kira-kira nyaman atau tidak? Menderita atau tidak? Itu baru sehari 2 hari. Apalagi seperti beliau, Bapak Ibu, yang kurang lebih sampai 10 tahunan, Bapak Ibunya. Berarti ini sangat-sangat menderita. Dan kalau boleh tahu, Nyai, awal Nyai bisa sakit kaki itu ceritanya bagaimana? Penyebabnya dari apa, Nyai? Ngilu-ngilu itu. Berarti awal penyebabnya Bapak Ibu ini dari sakit bawaan ya. Yang pertama, ini ada yang namanya osteoporosis Bapak Ibu, dan yang kedua ada yang namanya asam urat. Jadi larinya semuanya ke bagian kaki ya, Nyai ya. Dan itu kalau boleh tahu, Nyai, kalau lagi kambuh yang dirasa di bagian kakinya itu seperti apa, Nyai? Ya, topas kan sedikit semua, puluhan ribu. Kemudian ngilu ini semuanya ngilu, yang mata kaki, terus betis, lutut, sampai ke paha, ke pinggang. Berarti kalau udah kambuh itu bukan cuma di bagian bawah ya, Nyai, yang terasa Bapak Ibu, tapi larinya juga sampai ke bagian atas, ke betisnya juga terasa, ke mata kakinya juga terasa Bapak Ibu, bahkan sampai ke bagian pinggang, sampai ke bagian pahanya juga ikut terasa. Jadi itu biasanya, Nyai, kalau misalnya kambuh itu seringnya malam, siang, pagi atau gimana, Nyai? Jam 3 malam subuh. Jadi itu langsung kesemutan bas itu, Nyai? Kalau kupasnya terus sedetik berhenti. Tapi kalau ngilu itu biasanya jam 3 dini hari. Oh, jadi kalau cuaca dingin ya, kalau pagi cuaca dingin atau pas cuaca hujan itu ngilu, Nyai? Oh, jadi ngilunya juga Bapak Ibu itu setiap hari ya, Nyai ya? Tidak tiap hari, sewaktu-waktu. Tapi sering. Alhamdulillah sejak kesini itu juga langsung kurang. Kepasnya dulu masih kepasnya. Nah tidak saya dulu kan 2.000, sekarang berkurang. Berarti kalau dulu
dulu itu kebasnya di bagian mana Nyai? Di bagian telapakannya. Telapak kaki, telapak kanan. Sekarang telapak kanannya udah jauh, juga telapak kaki itu sudah jauh, 20% juga. Berarti kalau dulu bapak ibunya ini benar-benar parah ya, karena rasanya bapak ibuku kebasnya ini gak ada berhentinya. Jadi pasti selalu kebas. Bapak ibunya mau itu cuaca hujan, mau cuaca nggak hujan, bapak ibunya tetap terasa kebas. Bahkan menyut-menyutnya juga, ngilu-ngilunya bapak ibuku kalau cuaca dingin pasti mulai terasa. Dan itu kalau boleh tahu Nyai, misalnya sudah kambuh seperti itu, aktivitas Nyai sehari-hari itu gimana Nyai? Susah, kalau lipat kaki susah, sholat duduk di kursi. Kalau duduk di bawah tidak bisa berdiri. Jadi kalau duduk itu nggak bisa langsung ngemper di bawah, itu nggak bisa, harus ada kursinya. Jadi saya tidak bisa langsung duduk, bisa langsung guling di bawah harus dilipat. Saya tidak bisa berdiri. Terus kalau misalnya dibawa untuk tegak lama, itu kuat gak Nyai? Bisa, tidak kuat. Tegak bisa Bapak Ibu, tapi kalau lama itu tidak kuat. Kalau misalnya dibawa jalan jauh, itu gimana Nyai? Jauhnya itu pernah. Pernah Nyai? Pernah. Waktu Jakarta di bandara itu jauh kan. Jakarta Solo jauh itu. Tapi kalau jalan jauh juga Bapak Ibu pun ini mohon maaf gak bisa jalan dengan tangan kosong. Kalau sudah mulai jaraknya jauh, Bapak Ibu harus selalu siap ada yang namanya tongkat Bapak Ibu semuanya. Berarti Nyai juga mohon maaf ya Nyai, berarti kan istirahatnya juga ketika kegiatan sehari-hari terganggu, dalam hal ibadah juga terganggu. Dan waktu istirahatnya kalau malam itu gimana Nyai? Terganggu gak Nyai? Kalau misalnya enak itu Jadi sering datang tiba-tiba kalau pas tidur Nyai? tapi sekarang udah jauh beda dari dulu. Jauh benar. Alhamdulillah. Sejak diterapi, alhamdulillah berkurang. Walaupun jangan berat seperti. Jadi kalau dulu sering Bapak Ibunya ya tiba-tiba lagi enak-enaknya tidur, Bapak Ibu kambuh, kumat, akhirnya mau nggak mau pasti kan kebangun, betul atau tidak? Berarti kan waktu istirahatnya juga terganggu, ibadah juga terganggu, Bapak Ibu aktivitas sehari-hari juga ikut terganggu. Dan kalau boleh tahu Nyai ya, berarti selama Nyai sakit, yang paling membuat Nyai sedih itu apa sih Nyai? Ketika apa yang membuat sedih? Ketika mau aktivitas sedih, sedangkan waktu sholat kadang-kadang cari menu dan sholat. Jadi kita minta dengan obat caronya kan supaya kita sholat selesai itu penyakit itu hilang. Lama-lama berangkat sur dia kan terus sholat. Oh berarti ketika ibadah juga itu kadang-kadang kambuh gitu ya Nyai ya, kambuh secara tiba-tiba Bapak Ibu. Akhirnya mohon maaf sholatnya juga tidak bisa dilakukan dengan khusyuk Bapak Ibu, karena sambil nahan rasa sakit. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah seperti itu? Coba angkat tangannya. Banyak, rata-rata Bapak Ibunya yang mohon maaf sholatnya akhirnya kan jadi terganggu. Yang harusnya kita khusyuk, yang harusnya tumakninah, Bapak Ibu akhirnya terganggu karena merasakan sakit. Tapi pastikan Nyai nggak cuma berdiam diri ya, pastikan ada usaha. Kalau boleh tahu Nyai dulu sebelum ketemu sama Center KHL itu sempat dibawa berobatnya kemana aja Nyai? Diurut mana bela berusaha untuk sehat, tapi ya namanya berobat ke dokter itu ya berobat sembuh sehari dua hari sembuh, tapi sempat lagi. Jadi cuma sementara aja Nyai ya, cuma tahan sehari 2 hari, Bapak Ibu setelah itu ngulang lagi, kambuh lagi. Nyai mohon maaf sempat konsumsi obat nggak Nyai? Sempat. Dalam 1 hari itu sampai berapa butir Nyai waktu itu?
sampai 5, 7 butir. Berapa lama Nyai makan obat? Bosan, Bapak Ibu, jadi coba bayangkan ya, dalam satu hari Bapak Ibu minum obatnya bisa 5-7 butir. Dikalikan beliau ini minumnya nggak cuma 1 hari Bapak Ibunya, tapi kurang lebihnya sudah selama 1 tahunan. Berarti banyak atau tidak obatnya? Banyak. Tapi mohon maaf Nyai, ada perubahannya nggak setelah minum obat? ada perubahan. Sebentar sembuh, mulai lagi. Pernah minum obat, ini bengkak. Sama dokter, dokter kakinya bengkak. Mau cari-cari dulu, yang mana katanya obat? Yang ini dokter, obat jadi bengkak. Stop, gitu. Berarti bahkan ada yang mohon maaf membuat alergi, berarti ya Nyai ya, ada yang sampai membuat alergi obat. Bapak Ibu akhirnya di bagian kakinya itu malah bengkak, malah jadi membesar. Bapak Ibunya akhirnya minum obatnya tidak dilanjut lagi. Nah sampai akhirnya Nyai kan sekarang ketemu sama Center KHL. Ini kalau boleh tahu, dulu yang ngajak ke sini yang ngasih tahu siapa Nyai? Bapak Nardori. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ke semuanya. Berarti ini kira-kira Bapak Nardorinya orang baik atau tidak? Bukan cuma baik, tapi hatinya juga sangat luar biasa Bapak Ibuku ya. Kita sama-sama doakan juga, mudah-mudahan Bapak Nardori juga sekeluarga selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, rezekinya juga mudah-mudahan berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu dong. Dan Nyai, berarti sekarang terapi di Center KHL sudah berapa lama Nyai? Mulai 4 November sampai sekarang, 6 bulan sudah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ke semuanya. Berarti sudah lumayan lama ya, kurang lebihnya sudah jalan 6 bulanan. Tapi Nyai kalau boleh tahu, selama terapi di Center KHL itu reaksinya apa Nyai? Pegel-pegel nggak badannya setelah pulang terapi? Reaksi kembung sampai 5 jam. Tapi saya tahu bahwa kembung itu bukan berarti dari mata pedes. Kembung itu tiba-tiba sudah kembung, sudah dari macam sudah selesai dan kemudian sampai sekarang lambung ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah lagi, sekalipun tidak lagi baksonya yang apa namanya, bakso lambung itu sakit tidak lagi, kemudian infeksi juga normal sekarang. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Jadi memang ada sempat reaksi kembung katanya Bapak Ibu, kembungnya kurang lebih sampai 5 jam. Tapi Nyai pas kena kembung takut nggak pas ada reaksi kembung? Karena aku akan apa? Merasakan tidak pedas, tidak aku kan cuma datang tiba-tiba. Ya sih. Jadi tetap lanjut Nyai ya. Lanjut katanya Bapak Ibu ke semuanya, tepuk tangan dulu dong. Berarti beliau ini Bapak Ibuku orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar. Karena beliau ketika terkena reaksi beliau tidak takut, terapinya tetap dilanjutkan Bapak Ibuku ya. Dan sekarang kalau boleh tahu Nyai, selama terapi di Center KHL perubahannya itu apa aja Nyai? Terutama di bagian kakinya bedanya itu gimana? Ya benar sudah kurang, kepasnya kurang, ya. Lutut ini masih sakit tapi kurang. Nah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ke semuanya. Kebasnya sudah mulai berkurang, menyutnya sudah mulai berkurang. Bapak Ibuku alhamdulillah juga. Kalau dibawa jalan itu sekarang gimana Nyai? Mulai ringan nggak Nyai? Mulai ringan, dibandingkan dulu ringan sekarang. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Dan kalau obatnya Nyai sekarang gimana? Obat dari dokter, yang dimakan lagi. Sama sekali. Karena sama sekali. Tapi walaupun nggak makan obat, nggak apa-apa Nyai. Apa? Lambungnya tidak pernah sakit lagi, alhamdulillah. Syukur itu. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ke semuanya. Coba bayangkan yang dulunya harus selalu konsumsi obat, Bapak Ibu alhamdulillah semenjak terapi di Center KHL obatnya sudah tidak diminum lagi. Bapak Ibu alhamdulillah, berarti kan alhamdulillah juga Nyai banyak perubahan ya ketika datang ke Center KHL.
Dan beliau juga sehatnya Bapak Ibu nggak cuma pengen untuk sehat beliau saja Bapak Ibunya, tapi dari anak-anaknya juga kan diajak sama-sama sehat ya Nyai ya di center KHL-nya. Waktu itu kalau boleh tahu Nyai pas ngajak anaknya itu ngomongnya gimana sampai anaknya mau datang ke center KHL? Saya ngomongnya sakitnya ada perubahan. Mereka itu tahu juga jadi manis. Ayo mencari ilmu itu, ayo dari mati. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Jadi beliau cerita sama anaknya, katanya beliau di sini ada perubahan, dan karena anaknya juga lihat Bapak Ibu ternyata orang tuanya, mama sama bapaknya juga alhamdulillah setelah terapi kayaknya segeran. Kayaknya Bapak Ibuku ya sudah mulai lemah, akhirnya anaknya juga memutuskan untuk datang ke center KHL-nya. Berarti kan beliau juga orang yang baik, Bapak Ibu, betul atau tidak? Karena tidak hanya memikirkan kesehatan untuk diri beliau sendiri, tapi terutama dari keluarganya, dari anak-anaknya juga sama-sama diajak sehat di center KHL-nya. Tepuk tangan dulu dong. Nyai, ada yang mau disampaikan nggak untuk Bapak Ibu yang datang ke center KHL-nya? Untuk bapak-bapak dan ibu, kalau sudah datang ke KHL, jangan datangnya bolong-bolong, teruskan saja, insya Allah penyakitnya akan berkurang. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terus ya untuk para pimpinan-pimpinan kita ya Nyai ya, untuk Mr. Kim, Mr. Lim, Mr. Son, kemudian juga untuk anak-anak Nyai di sini, untuk cucu dari Nyai juga di sini, serta gurunya dan Ibu Yosinya, ada yang mau disampaikan nggak Nyai? Mr. Son, Mr. Lim, supaya dia terus berusaha untuk meneruskan KHL di sini, dan juga kepada anak-anak sebagai guru KHL di sini, dan mengucapkan terima kasih yang telah membimbing kami semuanya, dan semoga pada anak-anak semuanya, baik anak atau cucu, baik laki-laki dan perempuan, semoga sehat, rezekinya banyak, dan mendapatkan jodoh yang baik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyai Majidah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya untuk Nyai Majidahnya. Iya, alhamdulillah. Berarti kan lagi-lagi Bapak Ibuku ya, ini bukti nyatanya ternyata datang ke center KHL yang punya sakit kaki Bapak Ibu bisa sembuh atau tidak? Bisa Bapak Ibuku ya. Kira-kira apakah di center KHL-nya dikasih obat? Kira-kira disuntik atau tidak? Dioperasi atau tidak? Tidak Bapak Ibuku semuanya. Tapi cukup berarti yang diperbaiki adalah di bagian tulang belakangnya. Sarafnya dinormalkan kembali, diaktifkan kembali, sehingga kalau sarafnya sudah aktif, sudah normal, itu yang membuat Bapak Ibu sakit kakinya bisa sembuh ketika datang ke center KHL-nya. Perantaranya berarti menggunakan alat terapi di center KHL yang turun naik, namanya apa Bapak Ibu? Yang dimana bahan baku utamanya dari sebuah batu yang sangat luar biasa, namanya adalah batu super dana. Berarti batu super dana ultranya bagus atau tidak? Cuma yang jadi masalahnya kan di sekitar rumah Bapak Ibu, tetangga saudara Bapak Ibu yang kakinya sakit masih banyak atau tidak? Nah, berarti kalau masih banyak, di hari besok Bapak Ibu datangnya jangan sendirian, tapi teman-teman, keluarga, tetangga saudara di hari besok harus sama-sama diajak datang ke center KHL. Oke.